Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Stambuk L13118294. Saya dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil bisnis kami, yaitu pengolahan mangrove. Ya, untuk mempersingkat waktu saya langsung masuk pada pembahasannya, yaitu mangrove. Tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove adalah sekelompok tumbuhan berkayu atau semak-semak yang tumbuh di daerah intertidal dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh air tawar dan air laut. Jenis-jenis mangrove. Pertama, tubuh mangrove sejati. Yang kedua, tubuh mangrove yang dapat tumbuh di daerah mangrove. Kemudian, bukan tumbuhan mangrove sejati. Biasanya dia tumbuh di pinggiran mangrove atau habitat lain. Distribusi geografik mangrove. Yang pertama, hanya di daerah tropis karena penyebaran mangrove dipengaruhi oleh temperatur laut dan daratan. Kedua, tumbuhan mangrove dapat hidup pada suhu 5 derajat Celcius, tetapi biji atau perkedel bahannya sangat dekat terhadap angin dan tumbuhan tidak tahan terhadap kebekuan. Tumbuhan mangrove dan lingkungannya. Yang pertama, daerah mangrove selalu digenangi air atau gelombang secara periodik. Kemudian tanah daerah mangrove menyimpan banyak air dan salinitas air berfluktuasi. Adapun tumbuhan mangrove beradaptasi dengan cara yang pertama, mempunyai akar nafas, mampu mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir, biji mangrove berkecambah pada saat masih tergantung di pohon induk atau membentuk proboscis. Kemudian visi dan misi menjadi pusat informasi tentang ekosistem mangrove berkelanjutan di Indonesia, pengumpulan data dan informasi ekosistem, menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan mangrove, menjadi lahan usaha, berpartisipasi dalam mendorong pengolahan mangrove lestari melalui kegiatan perlindungan pemanfaat berkelanjutan. Kemudian, adapun pengolahan mangrove yaitu mendasar hukum nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang menyangkut konsep-konsep integrasi ekosistem dan pemanfaatan lestari. Untuk pengolahan kawasan tertentu diatur dengan dasar yang berbeda. Contohnya seperti keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 24 tanggal 18 Juni 1939 tentang penetapan muara angke sebagai cagar alam. Kemudian surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 667 garing KPTS garis datar angka Romawi 2 garing 1995 dan SK Menteri Pertanian nomor 161 garing UM garing 6 garing 1977 tentang penetapan cagar alam muara angke kapuk. Kemudian adapun strategi dalam pengolahan hutan mangrove itu yang pertama, penataan zona untuk meminimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologi dan ekonomi kawasan. Kemudian reboisasi, yaitu penanaman kembali area mangrove dengan tumbuhan yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan minat hutan, yaitu pemanfaatan hutan mangrove untuk usaha perikanan dengan mempertimbangkan kelestarian area tersebut. Yang terakhir, yaitu pembentukan kelembagaan. Perlu dibentuk suatu lembaga yang jelas untuk menangani kawasan mangrove secara menyeluruh. Adapun cara memelihara mangrove itu yang pertama, tahap penebangan terakhir dilakukan 5 tahun setelah dimulainya penebangan. Kedua, pada area penebangan harus dipisahkan pohon induk sebanyak 64 sampai 100 pohon per hektar atau jumlah pohon tergantung dari tingkat kesuburan lahan. Yang ketiga, tebang habis dalam 2 tahap. Tebang pertama mencakup 40% dari total tegakan yang sisanya ditebang dalam waktu 2-5 tahun. Tergantung sukses atau tidaknya proses pemudahan hutan. Yang terakhir, sistem 2 tajuk atau penebangan pertama 50% dari total tegakan dan sisanya ditebang 15-20 tahun kemudian setelah anakan mangrove besar. Untuk menuju
menunjukkan sukses Untuk menunjukkan suksesnya pemanfaatan hasil hutan yang berkesinambungan, maka perlu diterapkan sebagai aturan sebagai berikut. Pertama, ada batas area yang tidak boleh ditebang, yaitu daerah garis total dan pinggir sungai, fungsinya untuk perlindungan pantai dari abrasi. Kemudian ada pengaturan waktu dan tahap pelaksanaan pekerjaan sebelum dan sesudah penebangan atau eksploitasi. Yang ketiga, tempat-tempat yang kosong harus disulap atau distribusi. Yang terakhir, ada batas ukuran pohon yang boleh ditebang atau dijadikan pohon induk. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu analisa keuntungan dari ekowisata mangrove ini. Mangrove bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa titik masuk setiap pintunya dan bisa juga dijadikan sebagai tempat sewa untuk komunitas yang ingin berpartisipasi dalam mengadakan penanaman mangrove. Ya, demikianlah pemaparan materi saya tentang pengolahan mangrove. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.